Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya teman-teman di channel aku, Winnie Amalia. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan sedikit sharing mengenai risiko telat bayar atau gagal bayar di Aku Laku. Nah, hal ini biasanya dialami oleh pengguna baru ataupun pengguna lama ya. Makanya di sini aku saranin buat teman-teman yang sudah berniat atau sudah punya tagihan di Aku Laku, baik tagihan KTA, dana cicil ataupun cicilan barang, diusahakan ya jangan sampai telat bayar. Karena resikonya itu lumayan banyak teman-teman, apalagi yang sampai gagal bayar berbulan-bulan. Nah, itu pasti bakalan pusing lah intinya. Dan biar teman-teman tahu, di sini aku akan jelaskan apa aja sih resiko-resikonya. Makanya tetap stay tune terus ya sampai habis dan jangan sampai di skip-skip. Oke teman-teman, dan sebelum lanjut, jangan lupa seperti biasa buat kalian yang baru mampir di channel ini, dibantu subscribe-nya terlebih dahulu dan klik tombol like, comment, share, serta aktifkan juga notifikasi loncengnya agar nantinya kalian itu tidak ketinggalan ketika aku upload video terbaru mengenai Aku Laku dan tutorial yang lain. Nah, langsung saja ya teman-teman, kita ke resiko yang pertama ketika kalian telat bayar atau gagal bayar di Aku Laku, yaitu adalah yang pertama, kalian bakalan kehilangan limit kredit atau limit berkurang, bahkan tidak bisa dipakai kembali untuk mencicil barang. Nah, ini nih ya yang biasanya banyak banget ya yang pada nanyain di kolom komentar di video aku mengenai limit kredit yang tidak bisa digunakan. Nah, jadi limit kredit tidak bisa digunakan salah satu penyebabnya adalah karena kalian itu pernah telat bayar di Aku Laku teman-teman, walaupun itu hanya telat 1 hari. Jadi kalian ingat-ingat tuh, apakah dulu ya atau bulan-bulan yang lalu kalian pernah telat bayar atau enggak. Kalau misalkan telat bayar ya maklum ya teman-teman, di sini jadi kalian nggak bisa lagi untuk mencicil barang, tetapi bisa dipulihkan kembali jika kalian memperbaiki kualitas transaksi kalian di Aku Laku. Teman-teman, kita lanjut ke resiko yang kedua, yaitu kredit poin yang kalian punya bakalan menurun. Kalian pasti tahu ya teman-teman apa yang dimaksud dengan kredit poin itu. Dan cara ceknya itu kalian bisa lihat ya di videoku yang ini, yang di atas ini, kalian klik saja di situ jika kalian mau tahu caranya. Dan di sini aku akan jelaskan terlebih dahulu apa itu kredit poin. Jadi kredit poin itu suatu penilaian berdasarkan analisa dari dokumen serta riwayat kredit dari pengguna Aku Laku ya. Di sini itu mewakili layak atau tidaknya pengguna untuk melakukan kredit di Aku Laku. Jadi yang nentuin bisa enggaknya kita kredit di Aku Laku itu ya salah satunya si kredit poin ini. Makanya kalian harus jaga ya, jangan sampai kredit poin kalian menurun. Sebaiknya malah ditingkatkan kredit poinnya agar semua fitur di Aku Laku bisa dipakai ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke risiko yang ketiga. Jadi di sini tidak bisa untuk pinjam dana cicil ataupun KTA asetku lagi. Banyak banget ya yang ngalamin hal ini teman-teman. Salah satunya juga aku dulu pernah, tapi aku tuh bukan karena telat bayar, melainkan bayar lebih cepat. Jadi mungkin dari situ udah ada aturan tersendiri ya teman-teman dari Aku Laku. Jadi pastinya di sini kalian bisa bedain ya kalau telat bayar dan bayar lebih cepat. Tapi resikonya itu lebih bahaya kalau telat bayar. Jadi di sini tuh susah teman-teman, susah banget untuk dikembalikan atau untuk bisa pinjam lagi. Kalau misalkan bayar lebih cepat itu masih bisa teman-teman dengan cara diperbaiki kualitas transaksi dan kualitas kredit kita di Aku Laku gitu. Terus kita lanjut ya teman-teman ke resiko yang keempat. Di sini denda berjalan yang sangat memberatkan. Biasanya dendanya itu 10% dari total tagihan ya teman-teman. Dan jika teman-teman merasa keberatan dengan denda tersebut, teman-teman dapat meminta keringanan ke pihak Aku Laku dengan menghubungi layanan CS Aku Laku.
beberapa pengguna itu biasanya berhasil teman-teman menegosiasikan jumlah pembayaran tagihan mereka. Namun perlu diingat ya, harus hati-hati jika ada pihak lain yang mengaku dari Aku Laku, apalagi sampai memberi nomor WhatsApp. Jadi pihak Aku Laku sendiri itu di Instagram resminya mengaku ya kalau tidak pernah memiliki layanan via WhatsApp. Jadi pengguna Aku Laku harus waspada sebab akhir-akhir ini banyak banget ya korban penipuan yang mengatasnamakan Aku Laku. Oke, jadi gitu ya teman-teman ya, kalian harus hati-hati dalam menggunakan Aku Laku, apalagi kalau kalian lagi ngalamin telat bayar ya. Jadi di sini tuh banyak banget yang memanfaatkan hal tersebut. Oke, kita langsung lanjut ke risiko yang kelima. Di sini mempengaruhi kredibilitas kredit atau data kalian bakalan kena blacklist. Kalian tahu ya teman-teman apa itu blacklist? Jadi daftar hitam gitu ya teman-teman. Karena di sini tuh Aku Laku sudah terdaftar di OJK, jadi secara otomatis bakalan sinkron ke semua pinjaman online manapun ya teman-teman. Pinjaman offline juga kayak misalkan kredit motor atau apa, itu bisa terdeteksi teman-teman. Jika kalian namanya udah nggak bagus di Aku Laku ya otomatis akan agak sulit juga ya untuk di ACC di aplikasi pinjaman online yang lain. Tetapi ya teman-teman, hal ini bisa terjadi jika kalian itu tunggakannya sudah berbulan-bulan. Kalau hanya 1 hari, 2 hari, 3 hari itu nggak apa-apa sih menurut aku mah teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman, kalian mungkin bisa paham ya. Terus kita langsung lanjut ke risiko yang ke-6. Di sini telepon teror dari penagih Aku Laku. Nah, saat telat membayar tagihan, pengguna bakalan menerima telepon yang cukup mengagetkan dari penagih Aku Laku ya. Umumnya penelpon tadi menggunakan gaya bahasa yang terkesan kasar dan penuh tekanan teman-teman. Nah, jadi jika teman-teman saat ini telat bayar dan mengangkat telepon dari mereka, jangan terlalu diambil hati karena mereka itu digaji untuk menekan nasabah yang macet membayar tagihan. Terus gimana solusinya? Jadi di sini saran aku yang pertama, jangan angkat telepon dari Aku Laku dan jernihkan pikiran teman-teman terlebih dahulu ya. Selanjutnya, nanti bisa mencari langkah alternatif untuk segera membayar tagihan. Dan saran yang kedua dari aku, angkat telepon dan rekam seluruh pembicaraannya. Jika penagih berkata kasar atau menekan teman-teman secara tidak wajar gitu ya, nanti teman-teman bisa laporkan ke pihak OJK. Nanti bisa ditindaklanjuti dari situ teman-teman. Terus di sini kita langsung lanjut ke risiko yang ke-7, yaitu bakalan mendapat surat dari Aku Laku. Nah, jika teman-teman telat membayar tagihan melebihi 14 hari kerja, biasanya pihak Aku Laku akan mengirimkan surat ke alamat yang terdaftar di aplikasi. Surat yang dikirimkan tersebut itu biasanya berisi pemberitahuan untuk segera melunasi tagihan di aplikasi beserta bunganya ya, teman-teman ya. Terus di sini untuk risiko yang terakhir, kalian itu bakal didatengin oleh debt collector Aku Laku. Nah, banyak pengguna ya yang mengaku didatangi oleh debt collector Aku Laku setelah telat bayar tagihan melebihi 6 bulan. Jadi rata-rata mereka itu terlihat cukup ramah teman-teman, berbeda dengan orang yang menagih melalui sambungan telepon atau melalui telepon, intinya kayak gitu ya. Dan mereka itu juga membantu nasabah untuk menegosiasi penghapusan bunga ke pihak Aku Laku, sehingga teman-teman itu hanya diwajibkan membayar pokok tagihannya saja. Nah, pada tahap ini biasanya debt collector tersebut akan meminta teman-teman untuk mengangsur tagihannya sesuai dengan kemampuan teman-teman gitu. Tetapi tetap harus dicicil gitu ya intinya teman-teman. Nah, jadi itulah yang akan terjadi jika teman-teman telat bayar tagihan di Aku Laku. So, untuk menghindari semua itu,
atau resiko tersebut ya. Pastikan untuk selalu bayar tagihan tepat waktu ya teman-teman. Dan jika kalian gak butuh-butuh banget, entah itu kredit barang, pinjaman tunai ya seperti dan cicil atau kata asetku, mendingan ditunda terlebih dahulu ya. Kecuali jika kalian itu emang kepepet banget, lagi butuh banget ya, nah itu kalian bisa pinjam, dan itu pun kalian harus bisa atur sendiri ya keuangannya, agar pas tanggal jatuh temponya itu uang yang akan dibayarkan untuk tagihannya itu sudah terkumpul gitu teman-teman. Jadi di sini bakal nantinya terhindar dari yang namanya telat bayar. Oke teman-teman, jadi video kali ini aku akhiri dulu ya. Dan jika kalian suka dengan pembahasan kali ini, jangan lupa tinggalkan like untuk videonya dan di subscribe juga, karena subscribe itu gratis. Dan mungkin sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.